بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام، والصلاة والسلام على أشرف الأنام سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا. أما بعد. Yang kami hormati segenap pengurus Masjid Baitus Salam, yang kami hormati Bapak Imam Masjid Baitus Salam, serta seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini. Pertama, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Majlis ini menjadi tidak berkah, menjadi tidak bermanfaat, menjadi berkurang keutamaannya kalau tidak dibuka dengan salawat kepada Nabi. Maka bersalawat kita kepada Rasulullah. Dengan sama-sama kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah mengkaji ilmu agama sembari kita menunggu waktu salat Isya. Tidak lama, hanya antara maghrib dan Isya, tapi pahalanya jauh lebih baik dari ibadah berupa ibadah manapun. Pada malam hari ini yang akan kita kaji bertema tentang evaluasi di akhir tahun. Kenapa tema ini kita angkat, evaluasi di akhir tahun? Karena sudah tidak terasa kita sudah berada di penghujung tahun Hijriah. Sudah di bulan Dzulhijjah, itu pun sudah di akhir bulan Dzulhijjah. Tinggal menghitung hari lagi kita akan sudah sampai di tahun baru Hijriah. Tahun baru 1445. Alhamdulillah ingat. Karena kadang-kadang kita peringati tiap tahun peringatan satu Muharram, tahun baru Hijriah, tahun berapa? Aduh, entah Ustaz. Memang agak repot karena gajiannya nggak pakai kalender Hijriah. Gajiannya pakai Januari, Februari, Maret. Seandainya gajiannya pakai Muharram, Safar, Rabiul Awal, mungkin kita hafal. Sebentar lagi sudah masuk tahun 1445 Hijriah, dan ini sudah di penghujung tahun. Ada nasihat dari Sayyidina Umar. Setiap kali penghujung tahun masuk ke tahun baru, apa nasihat dari beliau? Man kana yaumuhu khairun min amsihi fahuwa rabih.
barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, tahun 1445 nanti lebih baik daripada 1444, ibadahnya lebih baik, amal solihnya lebih banyak, lebih istiqomah, lebih berakhlak, semuanya lebih baik, maka kata beliau fahuwa rabih, itu adalah orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu misla amsihi, barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, sholatnya ya segitu-gitu aja, puasanya ya cuma Ramadan saja, zakatnya ya cuma zakat fitrah saja, infaknya kalau sholat Jumat saja dan sholat hari raya saja, nggak ada yang bertambah, sama saja, maka kata beliau fahuwa khasir, itu adalah orang yang merugi, padahal sama. Lalu bagaimana kalau ternyata menurun? Kalau lebih baik, itu orang yang beruntung. Kalau sama, tak ada peningkatan, tak ada perubahan, itu adalah orang yang merugi. Lalu bagaimana kalau menurun? Yang kemarin sholatnya di masjid, sekarang jadi di rumah. Yang kemarin baca Quran sehari sekali, sekarang seminggu, itu pun kalau sempat. Yang kemarin selalu duduk di majelis ilmu, sekarang tak ada waktu ke majelis ilmu. Yang kemarin infak bersedekah, sekarang zakat pun tak dibayar lagi, apalagi infak. Yang berkurang, yang menurun amal solihnya, fahuwa halikun, dia adalah orang yang binasa. Betul, orang yang binasa. Maka di akhir tahun ini patut untuk kita renungkan bersama-sama jamaah. Kita masuk mana kira-kira? Apakah kita masuk orang yang beruntung karena meningkat kebaikannya, atau kita tergolong orang yang rugi karena sama saja amalnya, tidak ada perubahan, atau naudzubillah kita tergolong jangan-jangan sebagai orang yang celaka, orang yang binasa karena bukan justru bertambah tapi malah menurun kebaikan. Lalu pertanyaan berikutnya, apa ini yang harus kita evaluasi dulu nih Ustaz? Amal yang mana? Kan amal itu banyak. Ibadah yang mana? Kan ibadah banyak. Ibadah mana yang harus kita jadikan acuan? Oh, ini naik, berarti beruntung. Oh, ini tetap aja, sama aja, berarti rugi. Oh, ini justru menurun, berarti celaka. Ibadah yang seperti apa? Maka berdasarkan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ulama menyimpulkan beberapa ibadah yang harus kita masukkan ke daftar list. Oh, ini meningkat, oh ini sama, oh ini menurun, dan harus kita evaluasi. Apa saja ibadahnya? Yang pertama adalah sholat. Kenapa sholat? Karena kerap kali jamaah kita itu memandang sholat seperti remeh sekali. Iya, remeh, remeh. Contoh ketika kemarin bulan suci Ramadan. Kalau kita ada orang Islam kemudian tidak berpuasa di bulan Ramadan itu rasanya berdosa sekali. Padahal ada yang dosanya lebih besar daripada tidak puasa, yaitu tidak sholat. Tapi sangat disayangkan, tidak sedikit di antara kita yang puasanya terjaga padahal nggak sholat. Ada yang seperti itu. Banyak. Bangun sahur tapi subuh tidur. Ada yang berpuasa tapi bangun hanya untuk berbuka saja. Jadi habis sahur tidur, bangun pas buka puasa. Ada. Bahkan acara buka puasa bersama tapi meninggalkan sholat fardu. Ada. Buka puasa bersama di kafe, buka puasa bersama di hotel, buka puasa bersama di restoran. Maghrib nggak ada yang sholat, tetap lanjut makan. Habis makan apa sholat? Tidak, lanjut ngobrol-ngobrol karena lama udah nggak jumpa. Sampai masuk waktu sholat isya, lewat maghrib. Maka sebelum tahun baru Hijriah ini, yang harus kita evaluasi pertama kali adalah sholat. Kenapa? As-salatu imaduddin. Sholat ini tiang agama.
Sebagus apapun bangunan Masjid Baitus Salam ini, sementara tak ditahan dengan tiang, cepat atau lambat dia akan roboh. Begitu juga dengan sholat kita. Sebanyak apapun sedekahnya, banyak puasanya, berkali-kali khatam Al-Quran, mungkin banyak juga hafalannya, tapi tak sholat. Maka hati-hati, cepat atau lambat rontoh segala ibadah kita itu, roboh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada dosa yang lebih besar dibanding dosa meninggalkan sholat. Sampai-sampai ada ulama yang mengatakan begini, waduh saya tapi masih mabuk Pak Ustadz, sholat. Saya tapi masih berjudi Ustadz, sholat. Tapi saya masih susah ninggalin zina Ustadz, sholat. Mudah-mudahan sholat yang kamu kerjakan itu membuat Allah membantu kamu meninggalkan judinya. Allah membantu kamu meninggalkan khamarnya, meninggalkan zinanya, meninggalkan makanan ribanya. Semuanya nanti dibantu oleh Allah melalui sholat. Yang celaka adalah sudahlah bermaksiat tak sholat, sudahlah bermaksiat meninggalkan sholat. Maka sholat, perlahan kita tinggalkan maksiat, belum bisa sepenuhnya, enggak apa-apa, yang penting sholat jangan sampai tinggal. Aduh riba masih susah nih Ustaz, cicilan masih panjang, enggak apa-apa, jangan ulangi lagi sambil perbaiki sholatnya. Aduh kalau ngumpul nih kadang-kadang masih suka minum sebotol, 2 botol nih, segelas, 2 gelas, ini gimana nih Ustaz? Sholat. Karena sholat itu cepat lambat yang akan membuat Allah menolong kita untuk bisa kuat meninggalkan kemaksiatan. Maka sholat. Sekarang kadang-kadang yang enggak bermaksiat pun enggak sholat, menganggap dirinya tidak bermaksiat, padahal meninggalkan sholat itu adalah maksiat yang paling besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah salatuh. Bahwa nanti yang akan dihisab pertama kali di hadapan Allah adalah salat. Makanya saya itu bersyukur sekali. Ini saya curhat. Bersyukur sekali ketika ada jamaah. Ana nih jamaahnya di sini, cuma saya tak mau nunjuk. Ustaz, kita belajar sholat gimana Ustaz? Itu tersentuh hati saya nih. Tersentuh, ya Allah, iya juga ya. Ini kan yang nanti akan dihisab pertama kali. Meskipun pas praktek nggak datang. Tapi setidaknya salat ini menjadi yang paling utama. Menjadi yang paling utama. Makanya dulu kajian maghrib kita membahas tentang fikih. Fikih yang pertama kali kita bahas setelah taharah adalah salat. Karena salat ini penentu. Sebanyak apapun amal solehnya, salat itu kuncinya. Ibarat salat itu adalah password dari setiap tabungan yang ada di rekening kita. Kita punya kartu ATM-nya, banyak tabungannya, tapi begitu mau narik di mesin lupa passwordnya. Kira-kira bisa diambil duitnya? Nggak bisa. Begitu nanti di akhirat ruginya orang-orang yang banyak amal soleh tapi lalai menjaga sholatnya. Yang pertama adalah sholat. Kemudian yang kedua kata para ulama, ini ngomong-ngomong jam yang ini nggak cocok nih Pak. Iya nih, bukan cuma lambat, nih tak tepat nih Pak. Udah jam 10:30. Iya. Oh bisa. Iya benar. Ini waktu Arab Saudi ini jangan-jangan. Iya, saya berusaha berbaik sangka. Tapi jarumnya nggak jalan. Ini memang mati aja kayaknya. Lanjut. Yang kedua, apa yang mesti kita evaluasi di penghujung tahun setelah sholat? Apa kira-kira? Al-Quran. Al-Quran. Banyak di antara kita yang ketika Al-Quran dibakar beberapa hari terakhir ini, kan banyak di berita-berita kan? Di apa namanya? Ya Allah. Di Australia, di Belanda, di Denmark, Al-Quran dibakar. Dan di depan umum. Banyak di antara kita yang marah, yang tersinggung luar biasa. Wah ini penistaan, ini penghinaan. Tapi ketika ditanya, kamu bisa nggak baca Quran? Tuh, belum bisa Ustaz. Sempat nggak baca Al-Quran? Aduh masih sibuk Ustaz. Paham nggak isi kandungan Al-Quran? Apalagi Ustaz.
Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rubba qari'ul Qur'an wal Qur'anu yal'anu." Betapa banyak orang yang bisa baca Al-Qur'an tapi Al-Qur'an melaknat. Kenapa melaknat? Banyak penjelasan kata para ulama. Ada yang dia mampu membaca tapi tak ada waktu untuk membaca. Dilaknat oleh Al-Qur'an. Ada yang bisa membaca, ada waktu membaca tapi tak faham dengan apa yang dibaca. Dilaknat oleh Al-Qur'an. Ada yang mampu membaca, sempat membaca, faham maknanya, tapi enggak mengamalkan isi kandungannya, dilaknat oleh Al-Quran. Sementara kita hari ini, enggak usahlah kita capek nanya, Pak, berapa juz sehari baca? Berapa juz sehari baca kira-kira? Ada 1 juz? Ada 1 juz kita baca sehari? Setengah juz? Seperempat juz? 1 lembar? Jangan-jangan di rumah kita nggak ada mushaf Al-Quran. Jangan-jangan. Ini saya tidak menuduh. Jangan-jangan. Dicek aja di rumah kita. Ada nggak mushaf Al-Quran? Atau mungkin ada. Ini ada nih kenang-kenangan dulu Pak Ustadz. Ini mahar pernikahan. Makanya saya taruh di figura. Pernah dibaca? Enggak. Dipajang aja di ruang tamu. Ini mahar pernikahan. Seperangkat alat sholat yang nggak pernah dipakai sholat. Seperangkat ayat suci Al-Quran yang nggak pernah dibuka mulai dari nikah sampai cerai. Maka ini jangan sampai terjadi jamaah. Kalau di hadapan Allah, Allah akan memintai pertanggungjawaban di hadapan kita. Jangankan di akhirat, jangankan nanti di mahsyar, jangankan nanti di pengadilan Allah, di dalam kubur aja Allah akan bertanya kepada kita. Setelah ditanya, siapa Tuhan kamu? Apa yang Allah tanya kedua? Wa ma imamuka. Siapa imam kamu? Jangan jawab imam Masjid Baitul Salam, jangan, bukan itu yang dimaksud. Ya, Ustadz Artol, bukan itu juga yang dimaksud. Siapa imam kita? Al-Quran. Dan yang menjawab itu bukan ini. Kalau yang menjawab mulut, kalau yang menjawab lisan, kita gampang ngeles. Marrabbuka, siapa nama Tuhanmu? Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Wa ma imamuka, siapa imammu? Al-Qur'anu imami, Al-Qur'an imamku. Gampang. Bahkan sekarang kan jawabannya udah bocor kan, soal ibarat ujian nanti di alam kubur kan, soal ujiannya udah bocor. Iya kan? Udah bocor. Bahkan udah dikasih tahu jawabannya apa. Ibarat kita ujian nasional tapi udah dapet nih. Jawabannya A, B, C-nya udah dapat nih. Tapi sayangnya nanti di alam kubur yang menjawab bukan ini. Kalau ini bisa ngomong, bisa bohong, bisa ngarang dan seterusnya. Tapi dijelaskan di dalam surah Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari di mana mulut itu dikunci. Ditutup. Lalu siapa yang akan menjawab? Wa tukallimuna aydihim. Tangan ini menjawab nanti. Berapa kali ini sehari buka Al-Quran? Setahun sekali berapa kali ini pegang mushaf Al-Quran? Dia akan menjawab di hadapan Allah. Wa tashhadu arjuluhum. Kaki akan memberikan persaksian. Ini lebih sering nyari dunia atau nyari akhirat nih kaki ini? Lebih sering melangkah ke mall atau ke masjid nih kaki ini? Lebih sering melangkah jalan-jalan atau ke majelis Al-Quran nih kaki ini? Semua akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan kita mengira bahwa Al-Quran itu hanya bisa memberikan syafaat saja. Oh, Al-Quran mampu menolong. Iya, tapi Al-Quran juga mampu menghujat kita. Dan menggugat kita. Makanya selesai baca Quran kan doa yang selalu kita bacakan. Allahumma arhamna bil Quran. Salah satu isinya adalah waj'alhu hujjatan lana la hujjatan alaina. Ya Allah, jadikan Al-Quran itu nanti di hari kiamat sebagai pembela kami, bukan penggugat kami. Karena nanti ada di akhirat orang yang sudah celaka dengan amal buruknya. Ada orang yang sudah divonis neraka karena banyak kemaksiatannya. Tapi Al-Quran datang memberikan syafaat kepadanya. Jangankan di akhirat, nanti di alam kubur. Kan ada hadis Nabi kan, ada orang yang gak disiksa
nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala meskipun banyak maksiat, padahal dia hanya hafal satu surat di dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al-Mulk. Itu hadis Nabi. Hafal surat Al-Mulk. Banyak dosanya tak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala hanya karena menjaga Al-Qur'an. Hafal surat Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Surat pertama di juz 29. Oh, berarti kalau gitu yang hafal surat Al-Mulk enak dong Pak Ustadz. Berarti dia berdosa aja terus. Ya tidak begitu. Dalam kata lain, kalau dia lalai, kalau dia tersilap, kalau dia terpengaruh, kalau dia tak kuat iman, tetap selamat dengan Al-Quran yang dia jaga. Kita boro-boro surat Al-Mulk. Kadang-kadang surat Al-Ikhlas saja. Kita kadang-kadang ya hafal sih hafal. Dibaca di dalam sholat aja. Habis itu surat-surat yang lain nggak ada Ustadz. Pokoknya surat Al-Ikhlas aja terus. Padahal di dalam Al-Quran ada 114 surat yang dia baca di dalam sholat itu mulu. Malaikat itu bingung mau nyatat. Ini mau dicatat tapi bosan itu terus suratnya. Mau nggak dicatat kasihan cuma hafal itu doang. Maka semua nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Pertama tentang sholat, yang kedua tentang Al-Quran. Maka jangan sampai capek Pak. Luangkan setiap hari baca Al-Quran. Walau ayah. Meskipun hanya satu ayat. Sempatkan satu hari baca Al-Quran. Tak bisa sejuz setengah juz. Gak bisa setengah juz, seperempat juz. 2,5 halaman. Gak bisa 2,5 lembar. Gak bisa 2,5 lembar, 1 lembar. Gak bisa 1 lembar, 1 halaman. Gak bisa 1 halaman, setengah halaman. Gak bisa setengah halaman, 1 ayat. Jadilah. Jangan sampai kita nggak pernah baca Al-Quran. Kalau nggak bisa ngaji, nah kita ngajiin. Di 40 harinya boleh, di 100 harinya boleh. Apa-apa. Jadi kalau udah malas ngaji, undang saya bacakan Al-Quran. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, pertama salat, yang kedua Al-Quran, yang ketiga. Apa kira-kira? Yang ketiga, puasa. Kenapa mesti puasa? Kenapa enggak kurban aja dulu Ustadz? Kenapa enggak haji dan umroh? Kenapa mesti puasa? Puasa itu nanti yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebagai puncak keikhlasan ibadah kita kepada Allah, puasa. Orang itu kalau sholat masih bisa sombong karena sholatnya. Karena sholat itu ada gerakan. Makanya ada orang yang sholat kalau di rumah sholatnya cepat sekali. Begitu di masjid, waduh tumaknina luar biasa. Ini sombong nih. Nggak ikhlas nih sholatnya. Ada orang yang sombong karena sedekahnya. Oh lebih banyak lagi. Apalagi nih bentar lagi Muharram nih. Kadang-kadang kita undang banyak sekali anak yatim. Dikasih amplop satu persatu, diupload kemana-mana, isi amplopnya 100.000. Itu jangankan sampai tahun baru tahun depan, minggu depan udah habis itu duit, diupload kemana-mana. Alhamdulillah Masjid A telah mengumpulkan 100 anak yatim dan diberikan santunan, tapi nominalnya tidak ditulis. Orang sombong karena haji dan umrohnya, oh banyak. Apalagi haji dan umroh, satu perumahan Arira, satu yang mau berangkat umroh, satu perumahan tahu. Satu RW tahu. Orang sombong karena haji dan umrohnya bisa. Tapi orang sombong karena puasanya tidak akan bisa. Maka yang perlu kita evaluasi adalah puasa. Ada hutang atau tidak, minimal puasa wajibnya dulu. Gak usah mikirin, Ustadz kemarin 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, puasa 8 Dzulhijjah dan puasa 9 Dzulhijjah. Gak usah mikirin itu dulu. Hutang puasanya dulu dipikirin. Udah dibayar apa belum? Puasa wajib. Nanti juga bulan Muharram ini kan tanggal 10 Muharram, 9 dan 10 Muharram sunnah puasa. Besar pahalanya. Gak usah mikirin itu dulu. Pikirin dulu hutang puasanya berapa. Ini boro-boro mau bilang puasa sunnah, mau puasa Ayyamul Bid, mau puasa Senin Kamis. Hutang puasanya aja lupa sampai berapa. Saking banyaknya hutang. Ustaz, bagaimana kita membayar hutang puasa Ustaz? Ya tinggal dibayar Pak. Masalahnya kami lupa Ustaz. Ini pertanyaan paling banyak ya. Masalahnya kami lupa Ustaz berapa jumlah hutang puasanya. Ini repot.
Ini repot. Gimana nanti pertanggungjawaban di hadapan Allah? Dan ibadah puasa ini nggak bisa diwakilkan. Kalau misalnya saya nggak bisa kurban, saya sakit, saya bisa wakilkan kurban saya. Kalau saya mau bayar zakat, saya tak bisa, saya bisa wakilkan zakat saya. Kalau haji dan umroh saya tak mampu, sakit misalnya, atau tak cukup, usia terlalu tua misalnya, dibatasi oleh pemerintah, sehingga nggak bisa berangkat haji, bisa haji dan umrohnya diwakilkan. Tapi kalau puasa nggak bisa. Bro, nitip puasa lah besok ya. Saya agak nggak enak badan ini. Titiplah puasa untuk saya satu. Nggak bisa. Semua dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah bapak-bapak, jamaah ibu-ibu ada juga masalahnya. Ustadz, boleh nggak ibu nggak puasa tahun ini Pak Ustadz? Ibu kenapa nggak puasa? Lahiran Pak Ustadz menyusui. Oh iya nggak apa-apa, orang menyusui itu boleh untuk tidak puasa. Tahun depannya nanya lagi, saya boleh nggak Pak Ustadz nggak puasa lagi tahun ini? Ibu kenapa? Hamil. Loh, udah hamil lagi? Baru kemarin menyusui sudah hamil lagi. Asal batuk keluar anak, asal batuk keluar anak. Kapan mau bayar hutang puasanya? Maka sekali lagi bahkan hutang yang nggak mungkin lunas sampai kita wafat di samping hutang uang adalah hutang puasa. Maka dibebankan kepada ahli waris. Hutang sholat nggak dibebankan, tapi hutang puasa dibebankan kepada ahli waris. Misalnya saya sakit. Satu bulan Ramadan saya tidak puasa karena sakit. Kemudian Syawal saya sembuh. Kemudian beberapa bulan berikutnya saya meninggal dunia. Maka hutang puasa saya sebulan yang belum sempat saya bayar itu dibebankan kepada ahli waris. Bukan digantikan puasanya, tapi dibayarkan fidyahnya. Bukan puasanya, tapi fidyahnya. Kenapa? Puasa itu menjadi salah satu ibadah yang tak bisa diwakilkan kepada orang lain. Kalau nggak mampu mengerjakan, ya diganti oleh orang lain, tapi bukan puasanya, melainkan fidyahnya. Maka ingat-ingat lagi. Lalu gimana kalau kami nggak ingat berapa hutang puasanya Pak Ustadz? Kata para ulama, setiap kali mau puasa, niatkan puasa qadha. Misal besok hari Senin, nggak usah niat malam hari, ya Allah niat saya besok puasa Senin. Hutang puasa nanti masih ada. Maka niatkan setiap kali puasa sunnah, ya Allah niat saya puasa qadha. Maka puasa Senin pahalanya dapat. Nanti tanggal 10 Muharram, ya Allah niat saya puasa qadha. Nanti puasa Muharram tetap dapat pahalanya dan hutang kebayar. Sampai kapan Pak Ustadz? Sampai meninggal karena kita lupa jumlah hutang puasanya. Lebih baik kita wafat dalam keadaan berusaha membayar hutang puasa daripada kita wafat meninggalkan banyak hutang puasa yang belum dibayar. Terakhir, supaya nanti ada sesi tanya jawab, yang perlu kita muhasabah, yang perlu kita evaluasi di penghujung tahun, pertama salat, yang kedua Quran, kemudian yang ketiga puasa, dan yang terakhir adalah zakat. Zakat. Zakat ini zakat apa Pak Ustadz? Macam-macam. Ada zakat yang setahun sekali di penghujung Ramadan kita bayar, yaitu zakat fitrah. Tapi kadang-kadang kesalahan kita sudah dianggap lumrah. Begitu di bulan Syawal, panitianya bubar. Pembubaran panitia amil zakat dibubarin. Bukan salah panitianya, salah jamaahnya juga. Salah warganya juga. Kenapa warganya salah? Karena panitia itu dibubarkan karena tidak ada lagi yang hendak mau bayar zakat. Padahal zakat itu bukan hanya di bulan Ramadan saja. Zakat itu ada di Syawal, ada sepanjang tahun zakat itu. Ada yang harus kita bayar sebulan sekali, ada yang harus kita bayar setahun sekali, ada. Tapi di lingkungan kita yang sering kali terjadi, dibentuk panitia zakat awal Ramadan, dibubarkan panitia zakat di bulan Syawal. Kita menyadari seakan-akan zakat itu hanya zakat fitrah. Padahal itu ada di rukun Islam loh Pak. Syahadat, sholat, puasa, zakat. Artinya kalau kita Islam tapi tidak membayar zakat kita kepada yang berhak menerima, kepada 8 asnaf golongan itu, maka diragukan keislaman kita.
Jangankan iman, Islam saja diragukan. Nah kita tanya nih sejauh ini, kita bayar zakat apa belum? Nggak besar Pak, nggak besar, hanya 2,5%, bukan 25%, 2,5%. Tapi dasar kita ini tamak, dasar kita ini serakah. Kalau dalam urusan dunia 1 juta, 2 juta bagi kita murah. Beli handphone baru seharga segitu udah murah itu level. Bagi kita beli motor 20 juta, 30 juta kebeli. Rumah mahal-mahal mampu. Baju yang bermerek semuanya bisa. Begitu diminta oleh Allah 2,5%. Waduh, kami belum wajib Ustadz. Banyak betul alasannya. Kami lebih setuju kepada hasil bersih Ustadz, bukan hasil kotor. Akhirnya bersih betul gajinya. Memang tak bersisa. Ustadz, saya belum wajib lagi bayar zakat. Saya masih ada hutang lagi yang harus dilunasi. Saya masih ada tanggungan istri, anak. Waduh, macam-macam. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Pada harta yang Allah titipkan, ada hak orang lain yang harus kita bagikan. Sekali lagi, haram. Saya ulang, haram. Kalau dari gaji kita 100% kita makan, tidak ada yang kita bayarkan zakatnya, tidak ada yang kita keluarkan infak dan sedekahnya. Haram. Oh, tapi ini gaji-gaji saya Ustadz, pekerjaan-pekerjaan saya, keringat-keringat saya. Iya, tapi kata Allah, dari keringat kita, dari hasil kita, dari jerih payah kita, dari gaji kita, itu ada hak orang lain yang harus kita berikan. Itulah mengapa hari ini terjadi fenomena gaji semakin besar, hati semakin sempit. Rumah semakin besar, kebahagiaan semakin kecil. Kenapa? Karena angka nominal gaji itu setiap tahun bertambah, tapi zakat tak kunjung dikeluarkan. Makanya punya istri susah diatur, punya suami susah diingatkan, punya anak susah betul dinasihati. Kenapa? Ada harta orang lain yang dengan sengaja kita makan, dengan cara kita tidak mengeluarkan zakat kepada orang yang berhak menerimanya. Wallahu a'lam bissawab. Kurang lebih 15 menit jamaah, sembari menunggu waktu Isya. Ada tanya jawab sesuai dengan tema boleh, di luar dari tema juga boleh, silakan. Ada pertanyaan? Hah? Oh iya, boleh ya, siapa sajalah. Orang tua bukan zakat namanya. Kan kita ngomong tadi zakat. Jadi tidak boleh kita berzakat kepada orang, kita tidak boleh membayar zakat kepada orang yang dalam tanggungan nafkah kita. Itu tidak boleh. Misal, siapa yang dalam tanggungan nafkah kita? Istri. Maka nggak boleh kita pulang-pulang ke rumah ngasih uang zakat. Ma, ini uang zakat. Ya bukan zakat kalau ke istri, nafkah. Sama kita bayar zakat ke anak, nggak boleh. Itu bukan zakat, mestinya nafkah. Termasuk juga kepada orang tua, karena orang tua itu adalah tanggungan nafkah kita. Maka nggak boleh kita ngasih uang zakat ke orang tua, ngasihnya nafkah. Kepada siapa? Ya ke orang lain, bisa ke tetangga, bisa ke anak saudara, siapa yang tidak kita tanggung nafkahnya, itu boleh. Yang jelas masih masuk dalam 8 kelompok. 2,5%. Bukan cuma dari gaji, dari penghasilan. Ya. Karena sekarang kan kadang-kadang kita punya penghasilan bukan hanya dari gaji kan. Nah, ada sampingan yang lain lah.
Jadi dikeluarkan 2,5%. Misalnya setelah ditotal sebulan 10 juta, 2,5%-nya berapa? 250.000. Ya, itu yang wajib. Itu yang wajib dikeluarkan. Dari 10 juta, 2,5%-nya 250.000, itu yang wajib dikeluarkan. Yang nggak wajib kan misalnya Pak Hakim datang ke masjid, masa kota infak cuma dilihat saja. Nanti ke masjid Baitul Salam, udah wudhu, udah semuanya, masa nggak diinfakkan juga? Ya kan? Masa ini kipas muter sendiri nggak pakai listrik? Masa ini lampu terang sendiri? Masa ini karpetnya bersih sendiri? Kan enggak. Gitu. Itu yang, tapi itu enggak wajib Pak Hakim. Yang wajib yang 2,5% itu tadi. Nah, ya. Hmm. Ya, ya, ya. Iya, 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 iya. Iya, 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 iya. Ini menarik. Pertama bahwa tidak diharuskan kita membayar zakat itu kepada amil. Amil itu hanya perantara. Baznas itu amil, perantara. Lazismu itu juga amil zakat, perantara. Rumah zakat Kota Batam itu juga perantara. Semuanya perantara. Lalu kalau misalnya yang di masjid kita udah dibubarkan di bulan Syawal, Ustaz, kita mau bayar kemana? Ke Masjid Raya kejauhan, ke Lembaga Amil Zakat Kota Batam kejauhan. Lalu gimana? Yang penting di lingkungan kita ada 8 asnaf ini, kita boleh pilih salah satu di lingkungan kita serahkan langsung kepada yang berhak nerima. Gitu. Masa di lingkungan kita nggak ada yang 8? Pasti ada kan? Salah satunya innamas shadaqatu lil fuqara fakir. Yang kedua wal masakin miskin, wal amilina amil zakat, wal muallaf wa fir riqab budak. Bukan budak-budak ya. Budak. Kemudian wal gharim, orang yang terlilit utang. Wa fi sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Wa binis sabil, dan musafir. Masa dari 8 nggak ada satu di tempat kita, di lingkungan kita? Pasti ada. Maka nggak perlu kita capek-capek ke Basnas misalnya atau ke lembaga-lembaga lain yang mungkin menyulitkan kita. Datang saja sudah ke tetangga kita. Jangan-jangan tetangga yang berhak nerima itu rumahnya satu tembok mungkin dengan rumah kita. Tapi mungkin dia lapar tapi nggak cerita. Dia mungkin banyak tunggakan tapi nggak cerita. Mungkin anaknya mau dikeluarkan dari sekolah karena SPP nggak bayar. Dia nggak cerita. Maka kita datang ke rumahnya, uang zakat. Begitu. Jadi nggak harus melalui perantara amil. Kalau ada amil lebih bagus. Tapi kalau nggak ada, kita saja cari fakir miskin siapa di lingkungan kita atau mu'allaf siapa di lingkungan kita. Oh, tidak wajib, tidak wajib. Yang wajib disebutkan itu kalau kita melalui amil. Makanya kalau di masjid, misalnya Masjid Baitul Salam, ya, Pak ikuti saya ya. Nawaitu an ukhrija zakat al-fitri. Kenapa itu mesti dilafazkan? Karena supaya amil zakat itu tahu ini zakat apa. Karena zakat fitrah yang berhak nerima beda. Zakat mal yang berhak nerima beda. Fidyah yang berhak nerima beda. Kafarah yang berhak nerima beda. Sedekah yang berhak menerima beda. Wakaf yang berhak menerima beda. Jadi harus ditegaskan supaya tidak salah dalam penyaluran.
Sementara kalau kita sudah menyalurkan kepada yang berhak menerima, tidak lagi perlu atau tidak wajib, bukan nggak perlu, nggak wajib. Artinya mau disampaikan boleh, ini zakat saya, atau diam saja dari Allah. Sudah selesai. Nggak perlu kita jelaskan secara terperinci, ini zakat saya selama penghasilan kemarin 1 bulan, ini 2,5%-nya. Nggak perlu kita jelaskan begitu, tidak apa-apa. Allahu a'lam. Ada lagi? Ya. Minimal, kalau dihitung minimal itu kalkulasinya setahun kalau dalam syariat. Tapi nanti kita perkira-kira. Gambarannya begini. Kalau penghasilan kita selama 1 tahun setara atau lebih dengan senilai 85 gram emas. Sekarang 1 gram emas berapa? Ya 900 sekian lah ya. Anggap aja 1 juta. Emas 1 gram 1 juta. Berarti 85 gram 85 juta. 8 saya hitung nih. 85 dibagi 12. Kurang lebih penghasilan kita selama 1 bulan minimal 7 juta. Atau lebih dari itu, maka wajib mengeluarkan zakat 2,5%. Tapi ini kalkulasi selama 1 tahun ya. Karena biasanya kita itu begini, kebanyakan. Misalnya gaji bulan ini cuma UMK Batam 4 juta sekian, tapi tiba-tiba bulan depan tinggi. Karena apa? Banyak OT-nya, overtime-nya, banyak lemburnya. Nanti bisnis online juga laku. Ternyata jual kue-kue juga laku, istri juga. Nah, ini kadang-kadang juga harus dikalkulasi. Maka yang terbaik adalah berapapun hasil kita tiap bulannya kurangi 2,5% dan kita tidak akan miskin dengan itu. Daripada kita udah sampai segini tapi ternyata kita belum membayar zakat, maka sudah ada harta haram yang kita makan. Keluarkan tiap bulan 2,5%, nanti bulan depan 2,5%. Meskipun boleh juga setahun sekali boleh. Misalnya yang tadi 10 juta, 2,5%-nya kan 250.000. Boleh 250.000 itu per bulan, atau nanti dikalkulasi kali 12. 250 kali 12, 3 juta. Di akhir tahun boleh, tapi setannya beda. Nah, kalau 250.000 gampang. Mau kemana Pak? Bayar zakat. Berapa? 250. Oke, mantap. Mau kemana Pak? Bayar zakat. Berapa? 30.000. 300.000. Berapa? 3 juta. Wih, besar ya. Itu dapat motor second loh Pak. Itu dapat handphone baru loh Pak. Ah, ini bisa beli apa baru lah. Misalnya, sudah tergoda lah. Tak jadi bayar zakat. Jadi sebaiknya setiap bulan. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup? Pak Lurah ada Pak Lurah? Pak Lurah sembunyi aja Pak Lurah. Ini paling banyak zakatnya tuh Pak, ya enggak? Iya, alhamdulillah. Berarti kan kalau kita bayar zakat kan mestinya kita bangga, mestinya kita bersyukur. Kenapa? Berarti kita tergolong orang yang mampu, yang kaya. Kadang-kadang kita disuruh bayar zakat nggak mau, akhirnya Allah jadikan kita miskin aja terus. Karena kita nggak mau bayar zakat. Cukup kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim.